Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku semuanya. Alhamdulillah, puji syukur, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya yang mulia dan para sahabatnya yang agung, juga kepada pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Saudaraku semuanya, bahwasanya kita semuanya masih diberikan kesehatan dan kesempatan pada hari ini untuk sama-sama melaksanakan, menjalankan segala aktivitas, baik itu berupa kegiatan duniawiyah, ubudiyah, yang semuanya ini adalah nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku semuanya, hidup di dunia ini hanya sementara saja. Dan umur manusia hanya sekitar 60 tahun sampai dengan 70 tahun. Itu rata-rata. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Allah ciptakan keabadian hanya untuk akhirat, bukan di dunia. Apa yang ada di dunia ini dan apa yang diusahakan oleh kita manusia, tidak ada yang kekal. Jadi apa yang diusahakan manusia ini pasti musnah, selesai. Episodenya akan berakhir. Jadi apa yang diusahakan manusia itu pasti ada waktu akhirnya. Itu mutlak saudaraku semuanya. Dan ini bukan teori. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Rumah yang dimiliki seseorang akan hancur. Mobil yang ia miliki akan rusak. Umur yang diberikan, kesempatan yang diberikan akan habis. Harta yang dikumpul-kumpulkan akan ditinggalkannya. Bahwa alam ini akan hancur pada waktunya. Ini iman, keyakinan kita. Semuanya memiliki waktu atau batasannya. Tidak ada yang tidak terbatas. Di dunia ini ada batas. Semuanya ada batasnya. Yang tidak terbatas itu, saudaraku semuanya, yaitu akhirat. Yaitu kehidupan kelak di akhiratnya Allah. Dunia ini milik Allah, akhirat juga milik Allah. Dan Allah tetapkan dunia ini sementara dan akhirat itu untuk selama-lamanya. Ini keimanan. Jadi saudaraku semuanya, yang namanya dunia ini sepenuhnya itu dipenuhi dengan ketidakpastian,
akan tipuan saja. Ada yang pasti, tidak pasti, dan kebanyakan itu tipuan. Ya, ini panggung sandiwara dalam sebuah lagu. Sedangkan saudaraku semuanya, kepastian ini akan datang hanya dengan janji-janji Allah di akhirat. Ini yang pasti dan yang kekal. Masalahnya saudaraku semuanya, hari ini manusia kita ini kerjanya hanya mengusahakan perkara-perkara yang tidak pasti dan tidak abadi. Mungkin kemarin kita tenar, sekarang kita hindari orang. Mungkin kita punya jabatan, mungkin sekarang kita orang biasa. Ini manusia ini mengusahakan hal-hal yang tidak pasti dan tidak abadi. Mati-matian lagi untuk mengusahakannya, mempertahankannya. Inilah saudaraku yang namanya, kalau bahasanya orang Arab itu kejahilian. Dan inilah yang namanya tertipu dengan dunia. Saudara semuanya, ibarat kita itu pergi berlayar dengan kapal, lalu kita mampir hanya untuk transit. Ini kehidupan ini sebenarnya seperti itu. Seperti halnya seorang yang sedang berlayar dengan kapal, lalu mampir transit saja di suatu pulau lereng mengambil kebutuhan. Di pulau tersebut kita mati-matian kerja mengumpulkan bahan makanan, mengumpulkan perbekalan. Itu kalau sampai kita membangun rumah di pulau tersebut, seakan-akan kita akan menetap di pulau tersebut. Padahal itu, saudaraku, itu hanya tempat pemberhentian sementara. Perahu perjalanan kehidupan kita ini akan berlanjut, tidak menetap di pulau yang namanya dunia ini. Baratnya seperti itu. Dunia ini pemberhentian sementara. Ketika kapal yang kita naiki ini, kehidupan ini yang kita jalani ini akan melanjutkan perjalanan, maka kita harus naik ke kapal itu. Dan kita tidak mungkin akan tinggal di pulau tersebut, karena itu tempat transit. Dunia ini tempat kita transit, neren, kumpul-kumpul, mempersiapkan perbekalan. Maka suatu kejahilian, istilahnya kebodohan, jika kita keluarkan seluruh barang dan usaha kita, usaha mati-matian full membangun kehidupan yang akan kita tinggalkan. Pulau ini adalah pulau yang akan kita tinggalkan, padahal bukan tujuannya kita di pulau tersebut transit. Dunia ini bukan tujuan. Saudaraku semuanya, nanti akan datang suatu masa di mana manusia akan terkaget-kaget. Kita semuanya kaget dan terbelalak melihat kenyataan yang sebenarnya. Kita itu akan kaget seperti orang yang bangun tidur, timbul. Ketika itu semua manusia akan menyesal dan meminta dikembalikan ke dunianya untuk beramal. Ya sudah, perjalanan sudah selesai, sudah ke tempat tujuan, pengen pulang lagi. Untuk apa? Untuk karena perbekalannya tidak
ada. Tetapi saudaraku semuanya, ketika itu semua penyesalan sudah tidak ada gunanya. Bukankah Asep? Kehidupan akhirat akan terbentuk dari apa yang diusahakan oleh kita ketika masih hidup di dunia ini. Segala amal baik dan amal buruk akan kita rasakan hasilnya nanti di kehidupan akhirat. Amal yang membawa ridho Allah, perbuatan kita itu dicintai Allah. Allah ridho dari amal perbuatan ini yang akan menghantarkan kita ke surga, kehidupan baik. Dan Allah, karena amal yang buruk ini, kalau amal baik ini akan menghantarkan seorang ke dalam surga Allah, tapi amal na'udzubillah bidzalik, perbuatan-perbuatan buruk kita nanti yang akan membawa kita, na'udzubillah, manusia, orang-orang ini yang membawa kepada kemurkaan Allah, akan menghantarkan kehidupan neraka yang penuh dengan penderitaan, nerakanya Allah. Itu sudah pas. Keimanan kita itu harus betul-betul tertanam. Sedangkan saudaraku semuanya, kehidupan kita di surga ataupun di akhir, di neraka nanti, di akhirat nanti, ini yang perlu kita pahami. Kalau tadi perjalanan kita hanya di dunia ini hanya mampir, sebentar, tapi kalau sudah kehidupan akhirat, kalau kita di surga, kita harapkan kekal di surga dengan kenikmatan-kenikmatannya diberikan Allah, karena ridhonya Allah terhadap diri kita. Tapi na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, seseorang ini dimasukkan ke dalam neraka. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah itu dilimpahkan kepada kita. Kita langsung dimasukkan dalam surga Allah dengan kehidupan yang abadinya. Jadi saudaraku semuanya, ini gitu. Nah demikian, maka ini pilihan kita di dunia ini. Perjalanan ini yang menentukan kehidupan kita di dunia ini, yang menentukan. Perjalanan kehidupan ini yang menentukan di dunia ini, di akhirat kita ini. Apakah nanti kita akan bahagia selama-lamanya atau akan menderita selama-lamanya. Auzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Saudaraku semuanya, dunia ini adalah tempat untuk bekerja bagi orang-orang yang punya iman, atau istilah orang yang beriman. Karena ini kita bicara tentang kita bicara ngobrol tentang iman. Ya, temanya tentang iman. Jadi ini adalah tema tentang iman. Dunia ini adalah tempat bekerja, tempat untuk bekerja bagi orang-orang yang punya iman. Bekerja seperti apa? Bekerja memperjuangkan keimanannya. Apa bentuk usahanya? Bentuk kerjanya seperti apa? Bentuk usahanya seperti apa? Apakah berdagang, bertani? Itu wasilah di dalam perjalanan kehidupan manusia. Tapi yang terpenting dari usaha-usaha ini, kita berusaha untuk berdagang, kemudian mendapatkan keuntungan, dengan keuntungan nikmat ras harta itu, untuk memelihara, memupuk keimanan kita. Dengan apa? Supaya kita dapat mudah beribadah. Demikian saudaraku semuanya, usaha yang diperintahkan Allah, usaha dari usaha
duniawiyah kita, kemudian kita diberi kecukupan, kesehatan, kemudian perintah-perintah Allah kita kerjakan. Nah, kalau orang yang tidak, dalam tanda kutip, tidak punya iman, dan kita alhamdulillah kalau kita dikaruniai keimanan. Ini kalau orang-orang yang tidak punya iman, menganggap dunia ini adalah tempat tinggal selama-lamanya bagi orang yang demikian. Tempat untuk mencari kesenangan saja. Nah ini, saudaraku semuanya, sedangkan di akhirat orang-orang yang tidak punya iman ini tidak akan dapatkan bagian apa-apa, karena kesenangannya sudah ia gapai di dunia. Boleh bersenang-senang, bolehkah kita tidak bersenang-senang di dunia? Tidak ada larangan kita bersenang di dunia ini dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tapi kesenangan-kesenangan ini tidak melalaikan kita untuk usaha kita untuk persiapan kehidupan akhirat. Nah, kalau sudah yang diburu adalah kesenangan-kesenangan dan lupa dengan usaha kebahagiaan akhirat, yang adanya kesengsaraan yang abadi, yaitu kesengsaraan di neraka Allah yang penuh dengan siksaannya. Dan ini adalah tempat tinggal yang selama-lamanya karena abadi. Saudaraku semuanya, jadi dunia bagi orang-orang yang punya iman itu bukan tempat untuk bersenang-senang saja, tetapi adalah tempat untuk bersabar. Sabar dengan perjalanan. Orang di lautan dalam berlayar itu harus bersabar, sabar supaya tidak turun. Bersabar dengan apa? Dengan aturan kehendak Allah, ketaatan yang Allah tetapkan, aturan perintah-perintah Allah yang hakikatnya itu untuk kebahagiaan kita. Karena nanti ada masanya jika kita, saudara semuanya, mau sabar di dunia ini, maka di akhirat Allah akan sediakan masa atau waktu yang tidak terbatas untuk kita berbuat senang. Jadi senang-senang secukupnya di dunia ini. Jangan sampai senang-senang ini melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah. Di dunia ini, saudaraku semuanya, ada batasnya, tidak ada yang abadi. Senang-senang juga ada batasnya, susah juga ada batasnya. Tidak akan manusia itu susah terus. Sabar nanti. Bahagia juga ada batasnya, senang. Hari ini senang, besok mungkin ada kesedihan. Sedih juga ada batasnya. Sehat juga ada batasnya. Sakit juga ada batasnya. Apa pembatasnya? Sampai selesai, yaitu selesai sudah sakaratul maut, mati, ya ini batas akhir, endingnya. Setelah orang itu sudah meninggal, sudah lain cerita, saudara semua. Tergantung amal yang kita kerjakan ketika di dunia. Orang yang senang hidup di dunia tidak mungkin senang selama-lamanya. Kelak suatu saat akan selama-lamanya senang dengan banyak. Tidak akan selama-lamanya. Karena dunia ini ada batasnya. Paling susah adalah kematian. Saudaraku semuanya, kalau kita ini bersabar
di dunia dengan ketaatan perintah Allah. Mungkin ada perintah sholat, ibadah. Dengan modal ketaatan kita kepada Allah, bisa saja kita mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya di akhirat dan masuk surga lebih dulu dari orang yang kaya, lebih dulu 500 tahun dari orang yang kaya. Kalau kita marry atau apa namanya membandingkan dengan yang kita beli, karena orang-orang yang diberi banyak amanah harta akan lebih banyak sibuk dengan kehidupan dunianya. Kita yang kurang harta mungkin sering meminta kepada Allah sehingga Allah ridho. Syukur alhamdulillah ketika kita, saudaraku semuanya, diberi banyak harta, kemudian dengan harta itu untuk ketaatan kepada Allah. Mana yang kita butuh? Saudaraku membutuhkan apa? Kita menginfakkan. Mudahkan kita naik haji kalau ini sifat dunia yang sementara, dan inilah sifat hakikat dari dunia. Kalau pindah alam ceritanya lagi, kita lagi. Kalau sudah di akhirat beda cerita, karena itu kekal abadi. Tergantung kalau di akhirat, tergantung amal yang dikerjakan kita di dunia. Jadi kehidupan yang sukses itu, saudaraku semuanya, kehidupan yang sukses hakikatnya di dunia ini adalah kehidupan yang dapat menghantarkan kita ini, saudaraku semuanya, kepada kehidupan yang kekal di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga berusaha, itu perlu diusahakan, perlu disiapkan, perlu kesabaran. Jangan sampai kita gagal dalam membangun kehidupan kehidupan baik kita. Ya ini ngobrol dikit tentang iman. Ada pentingnya iman. Saudaraku semuanya, ini sedikit ya menyadarkan diri kita supaya kita mempersiapkan diri kita. Jadi jangan sampai berlarut-larut kesedihan itu, ya sedih itu sementara, jangan sampai kesedihan ini yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam kebinasaan. Jangan sampai kesenangan ini akan menjerumuskan. Justru kesenangan ini ketika kita punya iman, menyadari kesenangan itu sementara, kesedihan itu sementara, punya harta itu sementara. Mungkin ini banyak sekarang, besok mungkin kita sekarang tidak mampu, besok ini bicara tentang iman. Demikian saudaraku semuanya sedikit yang disampaikan. Semoga kita semuanya dilimpahkan iman Islam, kekuatan, kesabaran. Ya, dimudahkan oleh Allah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah sayang pada kita, ridho dengan kita di dunia ini, dan kita kelak di akhirat dan mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kita saudara-saudaranya bersama-sama masuk ke surga Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Allah memberkahi kita semuanya. Sampai jumpa di ngopi selanjutnya. Just